Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan ke 2.3 sumbu simetri dan nilai optimum. Di sini kita akan membahas latihan 2.3 halaman 102 sampai 103 untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 10. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquinout.blogspot.com. Untuk soal nomor pertama, tentukan sumbu simetri grafik fungsi di bawah ini. Oke, pembahasan ya. Yang A, Y sama dengan 2x kuadrat min 5x. A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan min 5. Rumus sumbu simetrinya yaitu X sama dengan min B per 2A. Jadi X sama dengan min, karena B-nya min 5, maka min 5 per 2 dikali 2. Jadi X sama dengan 5 per 4. Jadi sumbu simetri dari Y sama dengan 2x kuadrat min 5x adalah 5 per 4. Untuk yang B, B-nya kan Y sama dengan 3x kuadrat plus 12x. A-nya 3 dan B-nya 12. Untuk sumbu simetrinya, X sama dengan min B per 2A. X sama dengan min 12 per 2 dikali 3. Maka X sama dengan min 12 per 6. Jadi X sama dengan min 2. Jadi sumbu simetri dari Y sama dengan 3x kuadrat plus 12x adalah min 2. Kita lanjut yang ke C. Y sama dengan min 8x kuadrat min 16x min 1. A-nya min 8, B-nya min 16. Untuk sumbu simetrinya, X sama dengan min B per 2A. Nah, X sama dengan min, buka kurung ya, min 16, 2 dikali min 8. Jadi X sama dengan min 16 per min 16 ya. Karena ini coret ya, maka tinggal min dikali 1, maka min 1, seperti itu. Jadi sumbu simetri dari Y sama dengan min 8x kuadrat min 16x min 1 adalah min 1. 2. Tentukan nilai optimum fungsi berikut. Untuk yang A, Y sama dengan min 6x kuadrat plus 24x min 19. A-nya sama dengan min 6, B-nya sama dengan 24, dan C-nya min 19 ya. Nilai optimumnya YM sama dengan min D per 4A, di mana D-nya sendiri adalah B kuadrat min 4AC. Nah, jadinya min B kuadrat min 4AC per 4 kali A. Kita masukkan B-nya 24, berarti 24 kuadrat min 4 dikali min 6 dikali min 19 per 2 dikali min 6. Jadi YM sama dengan min 576 dikurang 4 dikali 114 per negatif 12. Jadi YM sama dengan min 576 dikurang 4 dikali 114 per negatif 12. Jadi YM sama dengan min 576 dikurang 456 per negatif 12. Nah, jadi YM sama dengan min 120 dibagi min 12 ya. Jadi hasilnya adalah positif 10 ya. Ini positif 10. Karena ini negatif sama negatif menjadi positif 10. Seperti itu. Jadi nilai optimumnya adalah positif 10 ya. Ini 10 aja ya. Nah, untuk yang B, Y sama dengan 2 per 5x kuadrat min 3x plus 15. A-nya 2 per 5, B-nya min 3, dan C-nya min 5. C-nya sama dengan 15 ya. Jadi nilai optimumnya, ini menggunakan rumus seperti yang tadi. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja, substitusikan si A-nya ke dalam rumus. Jadi YM sama dengan min, buka kurung, negatif 3 kuadrat min 4
dikali 2 per 5 dikali 15 per 2 dikali 2 per 5. Jadi, YM sama dengan min 9, min 4 dikali 2 dikali 3 per 4 per 5. Jadi, YM sama dengan min 9, min 24 per 4 per 5. Jadi, YM sama dengan min 15 per 4 per 5. Nah, ini bisa dicoret ya, negatif sama negatif. Negatif dikali negatif, hasilnya positif ya. Jadi, ini kita bisa buat ya, 15 per 4 per 5. Seperti itu. Nah, ini karena ini per, maka kita bisa tulis jadi bagi ya, 15 dibagi 4 per 5. Sama dengan 15 dikali 5 per 4. Jadi, YM sama dengan 75 per 4. Atau YM sama dengan 18, 3 per 4. Dari mana? Kalau kalian masih nanya lagi, ini kan 75 ya. Dibagi dengan 4 seperti itu. 4 supaya jadi 75 mendekati berapa? Ini kan misalkan 1 ya. 4. Sisa 3. Nah, kita turunin lagi sini 5. Kali 8. Oke, 32. Sisanya 3, maka 3 per 4 ya, seperti itu. Jadi nilai optimumnya adalah 18, 3 per 4. Untuk yang C, Y sama dengan min 3 per 4 X kuadrat plus 7X min 18. A-nya min 3 per 4, B-nya sama dengan 7, dan C-nya sama dengan min 18. Untuk nilai optimumnya, kayak rumus yang tadi ya, masih tetap. Kita hanya langsung mensubstitusikannya ke dalam rumus. Jadi YM sama dengan min 7 kuadrat min 4 dikali min 3 per 4 dikali dengan min 18 per 2 dikali min 3 per 4. Jadi YM sama dengan min 49 dikurang 1 dikali min 3 per 1 dikali min 18 per 3 per 2. Min 3 per 2 ya. Jadi YM sama dengan min 49 dikurang 54 per min 3 per 2. Jadi YM sama dengan min 5 per min 3 per 2. Jadi YM sama dengan min 5 ya. Karena min yang bawahnya aja yang dicoret ya. Min yang 3 per 2-nya. Jadi YM sama dengan min 5 per 3 per 2. Ini kalau kalian tulis di buku ntar nih harusnya lebih panjang lagi ya dari yang si bawahnya ini. Untuk menandakan keterbagiannya. Oke, jadi YM sama dengan min 5 dibagi 3 per 2. YM sama dengan min 5 dikali 2 per 3. Dibalik ya, karena dari pembagian berubah jadi perkalian, maka yang pecahannya dibalik. Jadi YM sama dengan min 10 per 3. Jadi YM sama dengan min 3, 1 per 3 ya. Jadi nilai optimumnya adalah min 3, 1 per 3. Seperti itu. Nomor 3, sketsalah grafik fungsi berikut. Untuk yang A, Y sama dengan 2X kuadrat plus 9X. Oke, diketahuinya kan fx ya sama dengan 2X kuadrat plus 9. Dimana A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 9, dan C-nya sama dengan 0. Ditanyakan sketsa grafiknya. Penyelesaiannya, langkah pertama, karena A sama dengan 2, maka lebih dari 0 ya. Untuk parabolanya terbuka ke atas itu seperti ini ya, misalkan parabolanya. Langkah kedua, perpotongan grafik terhadap sumbu X. Rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya kan 9 ya. B-nya 9, A-nya 2, C-nya 0 karena tidak ada ya yang konstantanya. Makanya disebutnya 0. Oke, D sama dengan 9 kuadrat min 4 dikali 2 dikali 0. Maka D sama dengan 81 dikurang 0. Maka D sama dengan 81. Jadi di mana D ini lebih dari 0 ya. Kalau lebih dari 0, sehingga grafik akan memotong sumbu X di 2 titik. Ingat ya, 2 titik memotongnya. Oke, langkah ketiga memotong sumbu X pada saat Y sama dengan 0. Nah, langkah ketiga ini hasil dari si
81 ini lebih dari 0 ya, karena memotong. Makanya ada langkah ketiga. Seperti itu. Jadi X1 sama dengan min B plus akar D ya, per 2A. Di mana D-nya kita dapat ya 81. Jadi X1 sama dengan min 9 plus akar 81 per 2 dikali 2. Jadi X1 sama dengan min 9 ditambah 9 per 4. Jadi X1-nya sama dengan 0 per 4. Nah, kalau 0 per 4 ini hasilnya adalah 0. Jadi titik yang pertama ini adalah 0,0 ya, untuk memotong sumbu X. Kita cari lagi titik yang kedua ya. Oke, titik yang keduanya, min B, min akar D per 2A. Jadi bedanya ini adalah yang pertama plus, dan sini minus ya. Jadi X kuadrat min 9 min akar 81 per 2 dikali 2. Jadi X2 ya, X2 sama dengan min 9 min 9 per 4. Di X2 sama dengan min 18 per 4 sama dengan min 9 per 2. Atau X2-nya min 4 1 per 2 atau min 4,5 ya. Jadi titiknya min 4,5,0 atau juga min 4,1 per 2 ya, 0 ya, seperti itu. Jadi memotong sumbu X pada titik min 4,5,0. Oke, kita lanjut lagi ke langkah yang keempat ya. Langkah keempat ini adalah perpotongan grafik terhadap sumbu Y, di mana fx sama dengan 2x kuadrat plus 9x ini ya. Oke, di mana x-nya ini sama dengan 0. Jadi Y0 sama dengan fungsi 0 ya, sama dengan 2 dikali 0 kuadrat plus 9 dikali 0. Ini disubstitusikan ya, si x-nya ini. Jadi 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, pada titik 0,0 di mana 0 ini adalah milik yang si X sama dengan 0 dan 0 yang paling terakhir adalah miliknya si Y0 ya, atau fungsi 0-nya. Selanjutnya langkah 5, sumbu simetri dan nilai optimum dari fungsi ya. Oke, untuk sumbu simetrinya X sama dengan min B per 2A. Jadi X sama dengan min 9 per 2 dikali 2. Jadi X sama dengan min 9 per 4 ya. Atau bisa juga X sama dengan min 2 1 per 4. Atau juga min, ini jadi dirubah ya. Misalkan juga kalau kalian merubah jadi min 2,25. Seperti ini. Ini nggak apa-apa. Nah, untuk YP sama dengan nilai optimum ya. YP sama dengan min D per 4A. Jadi YP sama dengan min 81 per 4 dikali 2. Jadi YP sama dengan min 81 per 8 sama dengan min 10 1 per 8. Nah, seperti ini jadi titiknya ya. Titik yang si X min 2 1 per 4 ini jadi X dan YP menjadi Y ya. Oke, bagaimana grafiknya? Yang pertama-tama kalian ingat ya, memotong sumbu X pada titik 0,0 dan min 4,5,0, perpotongan grafik terhadap sumbu Y 0,0. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, kita lihat lagi ya, gimana cara ngegambarnya. Pertama-tama, misalkan kita belum tahu grafiknya ya. Kita lihat terlebih dahulu memotong sumbu X pada titik 0,0. Berarti kita buat dulu sini ya, 0,0. Dan min 4,5. Nah, min 4,5 berada di sini ceritanya ya. Oke, selanjutnya perpotongan grafik terhadap sumbu Y 0,0. Nah, berarti di sini juga ya. Nah, setelah itu kita lihat lagi sumbu yang buat ekstrimum minimumnya. Kita buat. Nah, ini kan ada min 2,5 10 min 10,125, berarti kita buat di sini ya. Oke, jadi kalian tinggal tarik garisnya ke sini seperti itu ya, sampai pas banget ya sebenarnya. Oke, seperti itu. Ini adalah gambar lengkapnya dari GeoGebra ya.
Jadi kalian juga harus membuktikannya menggunakan caranya ya. Oke, kita lanjut yang ke B. Pembahasan diketahui fx-nya sama dengan bx kuadrat min 6x plus 6. Ingat ya, ini 3b, tadi itu 3a ya. Jadi kita lihat perbedaannya seperti ini. Nah, 3a ini ada ininya, a-nya bedanya ya. Oke, lanjut ya. Untuk a-nya sama dengan 8 ya. B-nya sama dengan min 16 dan C-nya sama dengan 6. Yang tanyakan sketsa grafik penyelesaiannya. Langkah pertama, karena A sama dengan 8 lebih dari 0, maka parabolanya tetap ya, berarti kayak tadi yang A terbuka ke atas. Langkah kedua, perpotongan grafik terhadap sumbu X, di mana rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC. D sama dengan B-nya kan min 16 ya. A-nya 8, C-nya 6. Maka D sama dengan 256 min 4 dikali 48. Jadi D sama dengan 256 dikurang 192. Jadi D-nya sama dengan 64 lebih dari 0. Sehingga grafik akan memotong sumbu X di 2 titik. Oke, berarti kita lanjut ke langkah 3 ya. Langkah ketiga, memotong sumbu X pada saat Y-nya sama dengan 0. X1 sama dengan min B plus akar D per 2A. Di mana X1 sama dengan min dikali min 16 ditambah akar 64 per 2 dikali 8. Maka X1-nya sama dengan 24 per 16, atau juga bisa diperkecil lah, dibagi dengan 4 keduanya ya. Dibagi dengan 4 seperti ini. Makanya 6 per 4. Atau bisa dibagi lagi dengan 2, jadi 3 per 2. Sama dengan 1,5 ya. Jadi titiknya 1,5,0. Memotong sumbu X pada titik 1,5,0. Sekarang X2-nya sama dengan min B min akar D per 2A. Nah, dimana X2-nya ini min dikali min 16 dikurang ya akar 64 per 2 dikali 8. Maka hasilnya X2-nya 0,5. Titiknya jadinya 0,5,0. Oke, langkah keempat, perpotongan grafik terhadap sumbu Y. Dimana fx-nya ini adalah dari soalnya ya, 8x kuadrat min 16x plus 6. Berarti kita harus misalkan si x-nya ini 0. Jadi Y0 sama dengan 8 kali 0 kuadrat min 16 dikali 0 plus 6. Nah, jadi Y0-nya sama dengan 6. Jadi 0,6 ya titiknya. Perpotongan grafik terhadap sumbu Y di titik 0,6. Selanjutnya, langkah kelima ya. Sumbu simetri dan nilai optimum dari fungsi. Yang pertama-tama kita mencari sumbu simetrinya dulu. X sama dengan min B per 2A. Di mana X sama dengan min dikali min 16 per 2 dikali 8. Jadi X-nya sama dengan 1. Nah, untuk nilai optimumnya, YP sama dengan min D per 4A. YP sama dengan min 64 per 4 dikali 8. Maka YP-nya sama dengan min 2 ya. YP-nya sama dengan min 2. Berarti titiknya 1, min 2 seperti itu. Nah, yang pertama lagi memotong sumbu X pada titik 1,5,0 dan 0,5,0. Perpotongan grafik terhadap sumbu Y-nya 0,6. Oke, ini adalah gambarnya ya. Interpretasinya dari ini, misalkan ini kita masih belum tahu gambarnya ya. Titiknya 1,5,0, 1,5,0 berarti berada di tengah-tengah antara 1 dan 2 ya. Seperti itu. Misalkan kita buat nih, ini udah ceritanya. Dan 0,5,0. Terus kita buat lagi. Berarti di antara 0 dan 1 ya, kita buat lagi di sini. Perpotongan grafik terhadap sumbu Y di mana 0,6 sumbu Y. Kalau sumbu Y berarti di 0,6. Nah, ini ya. Berarti di sini. Oke, udah. Selanjutnya kita lihat lagi nilai ekstrimumnya atau nilai optimumnya ya. 1, min 2 atau titik puncaknya seperti ini. Jadi kalian bisa langsung hubungkan antara titiknya ya. Seperti ini karena dia buat parabola seperti ini. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya.
Diketahui suatu barisan 1, 7, 16 sampai yang ditentukan. Suku ke n dari barisan tersebut dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Tentukan suku ke 100. Pembahasannya, langkah pertama melakukan substitusi ke rumus suku ke n yaitu UN. Nah, ini adalah UN sama dengan AN kuadrat tambah BN plus C. Maka dengan substitusinya N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan N sama dengan 3. Ya, karena ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga yang diketahuinya. Diperoleh sebagai berikut. Jadi tinggal masukkan saja yang min satunya ini ke sini ya. Oke, yang duanya juga sama ya. Jadi UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Yang pertama adalah yang N-nya sama dengan 1. Berarti U1 sama dengan A dikali 1 kuadrat tambah B dikali 1 plus C sama dengan A plus B plus C. Untuk U2-nya ya, sama dengan A 2 kuadrat tambah B kuadrat plus C sama dengan 4A plus 2B plus C. U3-nya sama dengan A 3 kuadrat tambah B kali 3 ditambah C sama dengan 9A plus 3B plus C. Langkah kedua membentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Suku pertama, kedua, dan ketiga dari barisan 1, 7, 16 berturut-turut adalah U1-nya 1 ya, U2-nya 7, U3-nya 16. Maka berdasarkan poin 1, 2, 3 kita peroleh hasil sebagai berikut. A-nya tadi berapa? Yang pertama poinnya A plus B plus C sama dengan 1. Yang kedua nih ya, yang kedua ini 4 plus B plus 2B, 4A plus 2B plus C sama dengan 7 ya, U2-nya. Setelah itu yang U3-nya 9A plus 3B plus C sama dengan 16. Oke, kita lanjut lagi. Kita udah dapat ini persamaannya ya. Langkah ketiga menentukan nilai A, B, dan C menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Eliminasi variabel C dari persamaan 4 dan 5. 4A tambah 2B tambah C sama dengan 7 ya. Kita menggunakan yang 5 dan 4 ya. Dikurang ya. Jadi 4A dikurang A itu jadi 3A. 2B dikurang B jadi B. C dikurang C jadi habis ya. Sama dengan 7 dikurang 1 itu 6. Ini jadi persamaan ke 1 ya. Eliminasi variabel C dari persamaan 4 dan 6. 4 dan 6 ya. 9A plus 3B plus C sama dengan 16. Ini jangan lupa ya, 4 dan 6 ya. Jadi 9A plus 3B plus C sama dengan 16. Ininya A plus B plus C sama dengan 1. Dikurang ya, biar hilang C-nya. Jadi 8A plus 2B sama dengan 15. Jadi persamaan yang kedua. Oke, eliminasi variabel B dari persamaan 1 dan 2 ya, dari ini ya. 8A plus 2B sama dengan 15. 3A plus B sama dengan 6. Kita kalikan supaya si B-nya ini hilang, karena ini 2B dan sini 1B, maka harus sama, dikalikan ya. 8A dikali 1 tetap 8A, 2B dikali 1 tetap 2B, sama dengan 15 dikali 1 sama dengan 15. Untuk yang 3A dikali 2 itu jadi 6A, B dikali dengan 2, berarti 2B sama dengan 6 dikali 2, 12. Maka kita kurang ya, biar hilang si B-nya. Jadi tinggal 2A sama dengan 3. Karena pindah ruas jadinya A sama dengan 3/2. Kita udah mendapatkan nilai A-nya nih. Selanjutnya dengan mensubstitusikan nilai dari variabel A di atas ke persamaan 2. Kita peroleh hasil sebagai berikut ya. 8A plus 2B sama dengan 15. Kita masukkan yang A-nya 3/2 ya. Jadi 8 dikali 3/2 ditambah 2B sama dengan 15. Ini bisa kita coret ya. Jadi 4
4 dikali 3 jadi 12. Plus 2B sama dengan 15. Karena pindah ruas ya, 12 ke kanan itu menjadi negatif. Jadi 15 dikurang 12 itu jadi 3. Jadi 2B sama dengan 3. Jadi B-nya sama dengan 3/2. Ternyata nilai A sama B-nya sama ya. Oke. A, B-nya udah, A dan B kita udah dapat ya. Maka tinggal yang C. Oke, kita substitusikan lagi ke persamaan yang pertama ya. A plus B plus C sama dengan 1. A-nya 3/2 plus B-nya 3/2 juga ya. Ditambah C sama dengan 1. Maka 6/2 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi 3 plus C sama dengan 1. Jadi C sama dengan min 2. Nah, angka keempat menentukan suku ke-100 dari barisan 1, 7, 16, dan seterusnya. Jika kita substitusikan nilai dari variabel A, B, dan C ke rumus suku Kn, maka kita peroleh sebagai berikut. Kita ganti ya A-nya jadi 3/2 seperti ini, dan C-nya kita ganti jadi 2. Selanjutnya kita substitusikan N-nya 100 ke rumus UN ya. Jadi U100 sama dengan 3/2 dikali 100 ya, karena diganti N-nya ya sama 100. Jadi U100 sama dengan 15.000 ditambah 150 dikurang 2. Jadi U100 sama dengan 15.148. Berdasarkan uraian di atas dapat simpulkan bahwa suku K100 dari barisan 1, 7, 16 dan seterusnya adalah 15.148. Kita lanjut lagi ke nomor 5. Diketahui suatu barisan 0, min 9, min 12 sampai seterusnya. Suku Kn dari barisan tersebut dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan AN kuadrat tambah BN plus C. Tentukan nilai minimum dari barisan tersebut. Pembahasannya, langkah pertama melakukan substitusi ke rumus suku Kn yaitu UN. Kalian bisa melihat pembahasan nomor 4 ya ke slide sebelumnya untuk yang awal-awal. Oke, langkah kedua membentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Suku pertama, kedua, dan ketiga dari barisan 0, min 9, min 12. Berturut-turut U1-nya itu 0, U2-nya min 9, dan U3-nya min 12. Maka berdasarkan poin 1, 2, 3 ya, ini didapat dari nomor 4 ya. Poinnya masih sama ya, karena sukunya yang diketahui ada 3 ya. Begitu. Jadi suku keempatnya A plus B plus C sama dengan 0 ya. Dan 4 A plus B plus C sama dengan min 9. Ini juga 9A plus 3B plus C sama dengan min 12. Langkah ketiga menentukan nilai A, B, dan C dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Eliminasi variabel C dari persamaan 4 dan 5. Jadi 4A plus 2B plus C sama dengan min 9. A plus B plus C sama dengan 0. Kita kurangin ya, karena biar sisanya ini habis. Jadi 3A plus B sama dengan min 9. Ini untuk jadi persamaan ke-1. Eliminasi variabel C dari persamaan 4 dan 6. 9A plus 3B ya, min 12 sama dengan min 12. A plus B plus C sama dengan 0. Kita kurangin lagi supaya C-nya hilang. Jadi 8A plus 2B min 12. Ini jadi persamaan yang kedua. Nah, ini udah persamaan kedua ya, 1 dan 2 udah. Maka kita eliminasi variabel B dari persamaan 1 dan 2. Ini ya. Misalkan ini belum diketahuin. Tapi di sini 2, di sini 1. Maka kita rubah juga ya. Jadi 8A plus 2B sama dengan min 12. Nah, untuk yang bawahnya kan 3A dikali 2 itu 6A. B dikali 2 itu 2B. Dan min 9 dikali 2 itu jadi min 18. Nah, kita kurang ya. Jadi 2A sama dengan 16. Jadi A sama dengan 6/2. A-nya sama dengan 3 ya. Selanjutnya dengan mensubstitusikan nilai dari variabel A di atas ke persamaan 2.
kita peroleh sebagai berikut. Persamaan 2 yang ini ya. 2A plus 8A plus 2B sama dengan min 12. A-nya 3, berarti 8 dikali 3 ditambah 2B sama dengan min 12. Jadi 24 tambah 2B sama dengan min 12. 2B sama dengan min 12, min 24. Jadi 2B sama dengan min 36. B sama dengan min 36 per 2, jadi B sama dengan min 18. Kita udah dapat A-nya 3 dan B-nya min 18. Tinggal kita cari C-nya menggunakan persamaan untuk Romawi yang keempat ya. Jadi 3 dikurang 18 tambah C sama dengan 0, min 15 tambah C sama dengan 0, jadi C sama dengan 15. Nah, kita udah dapat nih ABC-nya. Jadi langkah keempat menentukan UN-nya ya. UN-nya jika kita substitusikan nilai dari variabel A, B, C ke rumus suku KN, maka kita peroleh hasil sebagai berikut. Kita masukkan ya, A-nya 3, B-nya min 18, maka min 18N ditambah 15, seperti itu. Nah, selanjutnya nilai minimum yang ditanyakan ya, nilai minimum. Oke, jadi YM sama dengan min D per 4A sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Jadi YM sama dengan min 18 per min 18 kuadrat min 4 dikali 3 dikali 15 per 4 dikali 3. Jadi YM sama dengan min 324 dikurang 180 per 12. Jadi YM sama dengan negatif 144 per 12 sama dengan negatif 12. Jadi nilai minimumnya adalah min 12. Selanjutnya nomor 6, fungsi kuadrat dari Y sama dengan Fx melalui titik 3, min 12 dan 7,36. Jika sumbu simetrinya X sama dengan 3, tentukan nilai minimum fungsi Fx. Kita ke pembahasannya ya. Misalkan fungsi kuadratnya adalah Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C, maka didapatkan persamaan. Nah, ini persamaan umum ya, fungsi kuadrat. Jadi titiknya kan 3, min 12 ya. Nah, kita substitusikan. Nah, untuk Y-nya kan min 12, maka kan si Fx ini kita tahu ya bahwa Fx ini sama dengan si nilai dari Y-nya. Maka berarti Y ini jadi min 12 sama dengan X-nya berapa? X-nya 3 ya, kita ganti jadinya. A dikali 3 kuadrat plus B dikali 3 plus C. Jadi min 12 sama dengan 9A plus 3B plus C. Nah, ini jadi persamaan yang pertama ya. Selanjutnya titik yang kedua, titik 7,36. Fx sama dengan Ax plus Bx plus C. Dimana Fx-nya ini, si Y-nya kan 36 sama dengan A dikali 7 kuadrat tambah B dikali 7 tambah C. Jadi 36 sama dengan 49A ditambah 7B ditambah C. Jadi ini persamaan yang kedua ya. Oke, sekarang sumbu simetrinya. Karena kan ini ada sumbu simetri X sama dengan 3. Jadi rumus sumbu simetrinya sendiri adalah X sama dengan min B per 2A. Berarti X-nya 3, berarti 3 sama dengan min B per 2A. Dimana ini akan menjadi pindah ruas ya. Jadi 3 dikali 2A sama dengan min B. Jadi 6A sama dengan min B, atau bisa kita balik lagi. Jadi 6A plus B sama dengan 0. Ini untuk persamaan yang ketiga. Seperti itu. Eliminasi persamaan 1 dan 2. 1 dan 2 ya. Oke, jadi min 12 sama dengan 9A plus 3B plus C. Untuk yang persamaan kedua, 36 min sama dengan 49A tambah 7B plus C. Oke, kita kurangin untuk nilai C-nya supaya jadi habis ya. Jadi min 48, jadi min 12 dikurang 36. Punya hutang 12, hutang lagi 36, jadi hutangnya bertambah ya. Jadi min 48, seperti itu. 9A dikurang 49 sama dengan min 40A. 3B dikurang 7B sama dengan min 4B. Nah, karena ini nilainya gede ya, tapi
semuanya bisa dibagi dengan 4, maka kita bisa bagi 4 semuanya ya. Jadi min 48 dibagi ini min ya, dibagi min 4, dibagi min 4. Min 48 dibagi min 4, 12 ya, sama dengan min 40 dibagi min 4 jadi 10A, min 4B dibagi dengan min 4 jadi plus B. Ini untuk persamaan yang keempat. Eliminasi persamaan 3 dan 4 ya. 3-nya kan 6A plus B sama dengan 0. 4-nya itu 10A plus B sama dengan 12. Ini bisa dibalik ya. Misalkan kalau kalian buat lagi misalkan 13 per 2A plus B itu bisa dibalik juga jadi 2A plus B sama dengan 13. Seperti itu ya. Oke. Dikurangin supaya B-nya ini hilang. 6A dikurang 10A menjadi min 4A. B-nya kan hilang ya karena dikurang. 0 dikurang 12 jadi negatif 12. A sama dengan min 12 dibagi min 4. Jadi A-nya sama dengan 3. Lanjutnya lagi. Substitusikan A sama dengan 3 ke persamaan 3. Kan A-nya udah sama dengan 3 ya. Persamaan 3. Persamaan 3-nya 6A plus B sama dengan 0. 6 dikali 3 plus B sama dengan 0, maka 18 tambah B sama dengan 0. B sama dengan min 18. Nah, B-nya udah ketemu juga, jadi substitusikan A sama dengan 13 dan B sama dengan min 18 ke persamaan yang pertama. Min 12 sama dengan 9A plus 3B plus C. Jadi min 12 sama dengan 9 dikali 3 ditambah 3 dikali min 18 plus C. Jadi min 12 sama dengan 27 min 54 plus C. Jadi min 12 sama dengan min 27 plus C. Jadi min 12 plus 27 sama dengan C ya, karena beda ruas. Jadi C sama dengan 15. Nah, kita dapat A-nya 3, B-nya min 18, dan C-nya 15. Untuk fungsi kuadratnya, maka kita ganti ya, si fungsi kuadrat umum ini ganti dari si A, B, C-nya. Jadi fungsinya 3x kuadrat min 18x plus 15. Nilai minimum fungsi fx itu rumusnya ym sama dengan min d per 4a atau min b kuadrat min 4ac per 4a. Nah, kalian tinggal masukkan saja. A-nya kan 3, B-nya min 18, C-nya 15. Kalian tinggal masukkan. Nanti hasilnya nilai minimumnya itu min 12. Seperti itu. Jadi nilai minimumnya adalah min 12. Oke, nomor 7. Bila fungsi y sama dengan 2x kuadrat plus 6x min 4 mempunyai nilai minimum 3, maka tentukan m-nya. A sama dengan 2. A-nya 2, B-nya 6, dan C-nya min m ya. Oke, Y-nya sama dengan 3 karena nilai minimumnya 3 ya. Untuk sumbu simetri rumusnya X sama dengan min B per 2A. Jadi X sama dengan min 6 per 2 dikali 2. Jadi X-nya min 3 per 2. Nah, untuk fungsi Y sama dengan 2X kuadrat plus 6X min 6. Kita ganti ya. Karena X-nya udah ketemu, maka si Y-nya ini juga udah ada ya. 3. Y-nya ini 3. Maka kita substitusikan. 3 sama dengan 2 dikali min 3 per 2 kuadrat tambah 6 dikali min 3 per 2 dikurang M. Maka 3 sama dengan 2 dikali 9 per 4 ditambah 3 dikali min 3 dikurang M. Maka 3 plus 9 karena ini pindah ruas ya, dari negatif ke kiri ini menjadi positif. 3 plus 9 sama dengan 9 per 2 dikurang M. Jadi 12 sama dengan 9 per 2 dikurang M. M sama dengan 9 per 2 min 12. Nah, lihat lagi ya. M sama dengan 9 per 2 min 2 dikali 12 per 2M. Dari mana ini 2-nya? Karena di sini juga 2 ya dibaginya. Seperti itu. Maka M sama dengan 9 per 2 min 24 per 2. Maka M-nya sama dengan 15 per 2. Maka M-nya udah ketahuan ya.
Kan karena yang ditanyakan tentukan M-nya. Jadi nilai M-nya adalah min 15/2. Atau bisa juga kita rubah menjadi min 71/2 ya. Seperti itu. Lanjut ke nomor 8. Dari tahun 1995 sampai 2002, banyak pelanggan telepon genggam N dalam juta orang dapat dimodelkan oleh persamaan N sama dengan 17,4 X kuadrat ditambah 36,1 X ditambah 83,3 dengan X sama dengan 0. Merepresentasikan tahun 1995. Berarti kalau misalkan X-nya 1 berarti merepresentasikan tahun 1996 ya. Pada tahun berapa banyaknya pelanggan mencapai nilai maksimum? Oke, pembahasannya A sama dengan 17,4, B-nya 36,1 ya dari sini ya. Dan C-nya 83,3. Banyaknya pelanggan mencapai minimum pada saat tahun. Ini bukan minimum ya, maaf ada kesalahan ini. Maksimum ya. Maksimum. Jika X sama dengan 0, jika X sama dengan 0 pada tahun 1995, di mana N-nya itu 17,4 X kuadrat plus 36,1 X plus 83,3, kita ganti si X ini jadi 0 ya. Jadi hasilnya untuk N sama dengan 0-nya 83,3. Tapi ini dalam juta ya, dalam juta. Seperti itu. Nah, untuk X sama dengan 1 pada tahun 1996. Jadi pada tahun 1996 ya. Untuk X sama dengan 1 pada tahun 1996, di mana N-nya kita ganti saja ya, yang X-nya. Oke, jadi hasilnya 136,8 juta. Untuk X-nya sama dengan 2 pada tahun 1997, kita ganti saja X-nya menjadi 2 ya. Jadi hasilnya 225,1 juta. Sekarang X sama dengan 3 pada tahun 1998. Ini hasilnya N-nya 348,2 juta. X sama dengan 4 pada tahun 1999. N-nya berapa? 506,1 juta. X sama dengan 5 pada tahun 2000. Maka N-nya itu 698,8 juta. Untuk X sama dengan 6 pada tahun 2001 ya. Di mana N-nya ini 926,3 juta. Sekarang X sama dengan 7 pada tahun 2002. N-nya ini 1,186 juta ya. Ini titik ya. Jadi 1186 juta atau 1.186 ya juta. Jadi tahun 2002 pelanggan mencapai maksimum yaitu sebanyak 1.186 miliar ya orang, seperti itu. 9. Jumlah dua bilangan adalah 30 jika hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai yang maksimum, tentukan kedua bilangan tersebut. Pembahasan. Kan di sini ada kalimat ya, jumlah dua bilangan adalah 30. Berarti A plus B sama dengan 30. A sama dengan 30 min B. Ini untuk jadi persamaan 1 ya, karena B-nya pindah ruas ya, dari positif jadi negatif. Oke, hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai yang maksimum. Jadi, hasil kali kedua ya, berarti Fx sama dengan A dikali B ya. Karena kan hasil kali ya. Maka kita akan mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Jadi Fx sama dengan A dikali B. A-nya berapa? 30 min B ya. Ganti jadi 30 min B dikali B. Nah, B dikali 30. Maka 30B. Ini kita lihat lagi ya biar lebih gampang. B dikali 30, 30B. B dikali min B berarti min B kuadrat.
Jadi fx sama dengan min b kuadrat ditambah 30b. Ini bisa dirubah ya. Jadi A sama dengan min 1 dan B sama dengan 30 ya. Karena yang diminta nilai maksimum, maka B sama dengan min B per 2A ya. Lihat B yang merahnya ya. Oke, fokus ke B yang merahnya beda. Jadi B sama dengan min 30 per 2 dikali min 1. Jadi B sama dengan min 30 per min 2. Jadi B sama dengan min 30 per 2 ya, bukan. B sama dengan 30 per 2. Ini dicoret ya, min ya. Jadi B sama dengan 15. Oke, substitusikan B sama dengan 15 ke persamaan yang pertama ini. Maka A sama dengan 30 min B. Maka A sama dengan 30 dikurang 15. Maka A sama dengan 15. Jadi kedua bilangan itu keduanya adalah 15. Yang 10, yang terakhir ya. Selisih dua bilangan adalah 10. Jika hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai yang minimum, tentukan kedua bilangan tersebut. Pembahasannya selisih dua bilangan adalah 10. Beda ya sama nomor 9. Kalau nomor 9 kan jumlah. Kalau ini selisih, kalau selisih ini dikurang ya. Jadi A dikurang B sama dengan 10. Maka A sama dengan 10 plus B. Ini untuk persamaan yang pertama. Hasil kedua bilangan menghasilkan nilai yang maksimum. Minimum ya. Maaf. Ini nilai minimum. Oke. Jadi fx sama dengan A dikali B. Ini untuk persamaan yang kedua. Maka nilai kita substitusikan 1 ke 2 ya. Jadi fx sama dengan A dikali B. Jadi fx sama dengan 10 tambah B dikali B. Nah, ini selanjutnya B dikali 10 jadi 10B. B dikali B menjadi B kuadrat. Seperti itu. Jadi fx sama dengan B kuadrat plus 10B ya. Usahakan yang B kuadratnya di depan ya. Jadi A sama dengan 1 dan B sama dengan 10. Karena yang diminta nilai maksimum, maka B sama dengan min B per 2A. Jadi B sama dengan min 10 per 2 dikali 1. Jadi B sama dengan min 10 per 2 ya. Jadi B sama dengan min 5. Substitusikan B sama dengan min 5 ke persamaan 1. Jadi A sama dengan 10 plus B. Maka A sama dengan 10 min 5. Jadi A sama dengan 5. Jadi kedua bilangan itu adalah min 5 dan 5. Oke, sekian pembahasan kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih bagi kalian yang ada bertanya. Kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.